Coba kita lihat, banyak orang sukses hari ini membangun tim yang solid. Mereka tidak merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang lebih pintar, tapi justru mengajak mereka untuk bekerja sama. Tahu kan, pepatah mengatakan, kalau kamu jalan cepat, jalan sendirian. Kalau kamu mau jalan jauh, jalan bersama-sama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membangun komunitas, bukan rivalitas. Ya, siapa di sini yang punya teman yang bisa diajak berkolaborasi? Coba dong sebut di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya? Tentunya semangat dong. Ya, terima kasih buat kalian semua karena sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama dan bertumbuh bersama kami. Coba deh, sebentar kita pejamkan mata. Bayangkan satu hal yang paling kalian impikan. Mungkin punya keinginan bisa memiliki bisnis sendiri, pengen jadi konten kreator yang sukses, atau mungkin cuma pengen bisa bayar utang dan hidup tenang. Apapun itu. Oke, pegang erat-erat impian itu di dalam hati. Dan sekarang buka mata kalian. Ya, impian itu nyata. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggapainya. Seringkali kalau kita bicara soal kesuksesan, yang terlintas di benak kita itu hal-hal modern, kayak teknologi, strategi marketing, atau mungkin networking. Itu semua penting sih. Tapi tahu nggak, ada satu figur yang hidup ribuan tahun lalu, jauh sebelum internet dan media sosial ada. Tapi prinsip-prinsip hidupnya itu relevan sampai sekarang. Bahkan bisa dibilang beliau adalah role model khusus yang paling luar biasa. Saya kira tidak ada yang menandingi. Bahkan di era-era sekarang yang serba modern, saya kira kiblatnya adalah ke beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah tahu kisah beliau. Tapi mungkin kita belum pernah melihatnya dari sudut pandang kesuksesan yang praktis, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya akan mengajak kalian menyelami 5 prinsip sukses Nabi Muhammad SAW yang bukan cuma sekedar teori, tapi sudah terbukti mengubah dunia. Dan yang paling penting, prinsip ini bisa kita terapkan. Dan ini akan kita bahas dari mulai hal yang paling kecil sekalipun. Oke, simak yang benar. Kalian tahu kan, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan kemarin, yang artinya Al-Amin itu adalah bisa dipercaya. Kenapa? Karena beliau punya visi yang jelas dan komitmen yang kuat. Visi beliau bukan cuma soal jadi orang kaya atau dihormati, tapi membangun peradaban yang berlandaskan kebenaran. Beliau nggak pernah bohong
selalu menepati janji, dan selalu profesional dalam setiap urusan. Makanya sampai gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, diberikan kepada beliau. Nah, sekarang coba kita balik ke diri kita. Sudah sejelas apa visi kita? Apa yang membuat kita semangat bangun pagi? Kalau visi kita cuma pengen kaya, saya kira itu kurang kuat. Coba kita dalami. Coba kita lebih perdalam lagi. Misal aku pengen punya bisnis yang memberdayakan masyarakat, atau aku pengen jadi penulis yang menginspirasi banyak orang, atau yang lain, misal aku pengen jadi programmer yang menciptakan aplikasi bermanfaat. Ya, visi yang jelas didukung komitmen untuk jujur dan bisa dipercaya. Itu adalah pondasi utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bisa menerapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang ketekunan dan kesabaran dalam proses. Ini aku mau tanya sedikit sih. Siapa di sini yang pernah coba sesuatu terus gagal di percobaan pertama dan langsung nyerah? Tenang. Kita semua pernah di posisi itu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengalami banyak tantangan loh. Beliau dihina, dilempari batu, bahkan diancam. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena beliau punya fatona atau kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan ini bukan cuma soal IQ, tapi kecerdasan emosional dan spiritual. Beliau tahu setiap tantangan adalah bagian dari proses. Bayangkan, beliau berdakwah selama 23 tahun. Proses yang panjang kan? Iya panjang. Beliau tekun, sabar, dan terus belajar. Kalau bisnis kita sepi, kita sabar dan evaluasi. Itu aja kuncinya. Kalau ide kita ditolak, oke lah, kita sabar dan perbaiki. Gitu aja, cari yang terbaik. Ya, kesabaran itu bukan pasif ya. Sabar itu aktif, yaitu terus bergerak, terus belajar, dan percaya kalau setiap kegagalan itu cuma jembatan menuju kesuksesan. Kalau kalian sabarnya hanya oke, sabar, besok gak akan aku ulangi lagi. Loh, ulangi lagi gak apa-apa. Selama itu baik, selama itu masuk versimu di masyarakat, lakukan terus. Karena biasanya kegagalan atau gejolak atau rintangan itu hanya sebagian dari beberapa orang saja. Yang lain kayaknya menerima deh, Tapi kalau dirasa memang yang kamu lakukan itu tidak sesuai sama sekali dengan apa yang dirasakan masyarakat, ya baru kamu bersabar, kemudian cari cara lain. Seperti itu. Lah, prinsip yang ketiga yang dimiliki Nabi yaitu berpikir strategis dan berani berinovasi. Banyak yang berpikir Nabi Muhammad SAW itu cuma orang baik yang berdoa. Padahal beliau adalah seorang pemimpin yang sangat strategis. Kalian tahu salah satu perang itu perang Khandaq. Saat musuh-musuh mengepung Madinah, beliau nggak cuma pasrah. Beliau konsultasi dengan sahabatnya Salman Al-Farisi.
yang menyarankan untuk menggali parit besar. Strategi ini belum pernah dipakai di Arab saat itu. Ya, ini yang disebut sebagai inovasi. Makanya kesuksesan butuh lebih dari sekadar kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kita harus berani berpikir di luar kotak, mencari cara-cara baru, dan gak takut mencoba. Kalau selama ini jualan offline, coba deh jualan online. Kalau selama ini promosi kalian masih pakai brosur, coba deh bikin konten di TikTok. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Jangan takut. Prinsip yang keempat yaitu berkolaborasi, tidak berkompetensi negatif. Di zaman Nabi ada satu momen yang sangat ikonik, yaitu Piagam Madinah. Beliau menyatukan berbagai suku dan agama yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan. Beliau tidak menganggap mereka sebagai saingan, tapi sebagai partner untuk membangun masyarakat yang damai. Nah, ini adalah bukti bahwa kolaborasi itu jauh lebih powerful daripada kompetisi yang saling menjatuhkan. Coba kita lihat, banyak orang sukses hari ini membangun tim solid. Mereka tidak merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang lebih pintar, tapi justru mengajak mereka untuk bekerja sama. Tahu kan, pepatah mengatakan, kalau mau jalan cepat, jalan sendirian. Kalau mau jalan jauh, jalan bersama-sama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membangun komunitas, bukan rivalitas. Ya, siapa di sini yang punya teman dan bisa diajak berkolaborasi? Yuk, kita ajak nonton video ini bersama-sama. Dan kalian tulis di kolom komentar siapa orangnya, biar kita bersama-sama menjadi orang yang sukses. Prinsip kelima yaitu memberi manfaat atau berbagi kebaikan. Terakhir, ini prinsip yang sering kita lupakan. Tujuan akhir dari semua kesuksesan itu sebenarnya apa sih? Uang? Popularitas? Ya, mungkin saja. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Beliau dikenal sebagai rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam. Beliau berbagi ilmunya, hartanya, dan kasih sayangnya tanpa pamrih. Jadi setelah kita punya bisnis yang sukses, jangan lupa untuk berbagi. Setelah kita punya ilmu, jangan pelit untuk mengejar. Setelah kita berhasil mencapai impian kita, jangan lupa tarik tangan teman-teman kita untuk ikut maju. Karena kesuksesan yang sejati itu bukan cuma soal seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang kita beri. Teman-teman, 5 prinsip ini bukan cuma teori sejarah, tapi blueprint untuk hidup sukses. Jadi mari kita sama-sama jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi. Mari kita tanamkan visi yang jelas, tekun dalam proses, berpikir strategis, berani berkolaborasi, dan berbagi kebaikan. Nah, siapkah kalian untuk sukses? Kalau siap, bilang saya siap. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberkahi kesuksesan yang membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.